Panas, sangat panas. Dia melepaskan bajunya satu persatu. Tapi masih tetap panas dan berkeringat. Dia harus mengeluarkan air. Udara mengeluarkan uap air panas. Suhu udara di dalam 50 derajat. Masih terus meningkat. Mengapa wanita ini terperangkap di sini? Ternyata wanita ini adalah seorang jurnalis. Dia mendengar ada konstruksi baru di Kotas. Jadi dia ingin datang untuk meliput. Tidak terduga baru setengah meliput. Di lorong tiba-tiba ada asap putih. Untuk keamanan, petugas membawanya ke sebuah ruangan. Kemudian dia pergi melihat situasi. Tapi tidak kembali. Kemungkinan ada ledakan di luar. Membuat ruangan ini seperti sauna. Dia tidak tahu bagaimana cara keluar. Jadi dia harus bertahan hidup di dalam. Kemudian di belakang pintu ada seorang pria. Terlalu panas di sini. Tolong buka pintu. Kemudian pria berkata, matikan saluran udara. Dia melihat sekeliling. Tapi dia tidak tahu. Pria itu berkata, tekanan udara di antara mereka berbeda. Jika dia membuka pintu, tekanan udara akan membunuh semuanya. Jadi dia harus meningkatkan tekanan udara di dalam. Setelah itu, wanita mulai kesulitan bernapas. Hidung dan telinganya seperti ada tekanan di dalamnya. Kemudian dia mendengar ledakan. Dan merasa sangat sakit. Tekanan udara sudah meningkat. Dia lebih tenang. Di bawah arahan pria itu, dia mencoba untuk memutar pintu. Tapi tidak cukup kuat. Dia menggunakan tongkat untuk membukanya. Akhirnya dia berhasil. Pria itu membantu membukanya. Jadi dia bisa keluar. Dan dengan cepat pria itu mematikan tekanan udara. Wanita kemudian minum sebotol air. Tetapi dia melihat sekelilingnya. Dia baru saja pindah ke ruangan lain. Saat ini ada dua orang lain. Keduanya terperangkap di sini juga. Untungnya mereka mengerti tekanan udara. Jadi dia tidak perlu khawatir dengan suhu. Tetapi ini berarti jika oksigen habis, mereka akan tewas. Sambungan telepon mati terbakar. Jadi telepon mereka tidak ada sinyal. Wanita ini tidak mau meninggal. Jadi dia berusaha untuk membuka pintu keluar. Dan bertanya pada pria itu untuk membantunya. Tapi dia berkata, jika di luar masih ada api. Begitu kamu buka pintu, udara di dalam akan membawa api ke dalam dengan cepat. Meskipun api sudah selesai, tapi udara beracun masih ada. Jika mereka ingin kabur dari sana, mereka harus menahan napas sangat lama. Sampai mereka mendapat oksigen. Tapi ini tidak mudah. Yang dapat mereka lakukan sekarang adalah menunggu. Tetapi oksigen semakin menipis. Kamu bisa mendengar, wanita ini bernapas. Oksigen sudah sangat tipis. Jadi kamu harus bernapas lebih sulit untuk mendapat oksigen. Ketiga orang ini, bagaimanapun mencoba bernapas tapi tidak akan bertahan lama. Kemudian wanita ini ingat, seorang petugas memberikannya alat darurat. Dan di dalamnya ada baju anti api dan juga oksigen. Tapi dia meletakkannya di ruangan lain. Dan tidak mudah untuk kembali ke sana. Sedikit saja dia bergerak, pria itu bangun. Jadi dia pura-pura ingin ke toilet. Kemudian membuka pintu untuknya bisa keluar. Dan membiarkannya pergi. Dan menutupnya kembali. Dia melihat sekitar. Dan tidak ada orang. Kemudian dia mengambil kotak itu. Tapi ia takut suara kotak itu jika dibuka akan membangunkan kedua pria. Dia menggunakan pipa besi untuk menutup pintu. Jadi pria itu tidak bisa membukanya. Tangannya gemetar. Dia kemudian menutup pintu dengan pipa itu. Tapi dia masih terlalu lambat. Pria itu mendengarnya dan membuka pintu. Dia mencoba masuk. Dan juga Xiao Hei berdiri di pintu dan melihat ke arahnya. Semuanya terasa tidak nyaman. Mereka melihat alat darurat. Jadi dia membalikan badannya. Mereka berdua berkelahi dan mematikan cahaya. Dia melihat wanita itu bersembunyi di dekat pintu. Di dalam ruang yang kecil ini, semuanya terasa berat. Xiao Hei mengikatnya di dekat pintu. Dia sudah sulit bernapas. Dan sekarang tangannya diikat. Dia merasa sangat kesulitan. Ketika Lao Bai melihatnya dari belakang, dia berpikir untuk membunuhnya. Mereka seharusnya membunuhnya untuk menghemat oksigen saat dia akan berdiri. Tapi untungnya pria itu masih memiliki naluri dan menghentikannya. Mereka bertiga bertengkar. Oksigen semakin menipis. Dan sekarang mereka tahu bahwa alat darurat ini dapat membantu mereka. Lao Bai memberitahu Xiao Hei, saya akan menggunakannya dulu. Dan membawa alat lain untuk kalian. Haruskah dia mempercayainya? Lalu wanita itu berkata, jika pria ini keluar, maka dia tidak akan kembali. Xiao Hei berkata mereka panik dan ketakutan. Jangan tinggalkan saya. Lao Bai mengambil jaket anti api. Dan Xiao Hei semakin panik.
Dia kemudian memakainya dan mengambil alat oksigen. Tapi kemudian Xiao Hei itu mengambilnya. Mereka berdua seperti hewan di kandang. Jika kamu memberikan oksigen ini berarti menyerah dengan hidup. Tapi Lao Bai menyuruhnya untuk tenang. Dia menyiapkan semuanya dan bersiap untuk pergi. Wanita di dekatnya mencoba memohon. Pada saat ini, mereka mendengar sebuah suara dari luar. Mereka dengan cepat sadar. Pasti ada orang di luar, dan mereka pergi ke jendela. Menggunakan lampu untuk memberi sinyal. Kemudian memukul pintu. Petugas penyelamat melayangkan tangan mereka. Mereka hampir selamat. Semuanya merasa senang. Kemudian dia mengambil tang, dan menyuruh Xiao Hei untuk memotong tali wanita itu. Mereka berharap untuk hidup. Jadi mereka kembali menjadi manusia. Petugas penyelamat di luar menunggu. Mereka harus menurunkan tekanan udara di dalam ruangan. Jadi mereka bisa keluar. Kemudian Lao Bai menggunakan tangan mematikan tekanan udara. Tapi penyelamat berkata ada sesuatu terjadi. Mereka harus menunggu di dalam. Lalu wanita itu melihat keluar dan mendengar ledakan besar. Harapan mereka redup. Pasti orang di luar tidak akan selamat. Mereka tidak tahu harus bagaimana. Ketiga orang ini bingung. Suhu di dalam meningkat. Botol air meleleh. Sepatu mereka juga terbakar. Suhu udara yang tinggi membuat mereka panik. Bagaimanapun mereka bisa tewas. Kemudian mereka pindah ke ruang lain. Xiao Hei mencoba membuka pintu. Menggunakan tangan membukanya. Wanita itu kemudian menghirup oksigen. Dan pintu terbuka. Mereka dengan cepat masuk. Ini adalah lorong yang belum beres. Masih banyak lubang air. Lao Bai meminta bantuan dia terbakar. Xiao Hei mengambil kotak oksigen. Kemudian membanjurnya. Tapi karena tidak hati-hati. Wanita itu dengan kaget. Ketika mereka melihat Lao Bai. Dia sudah berdarah. Tidak lama kemudian, dia tewas. Xiao Hei memeluknya. Dan menangis. Wanita di sebelahnya, juga tertegun. Dan kemudian ada suara besar yang lain. Sepertinya masih ada ledakan di lorong lain. Dan sisi ini juga akan runtuh. Jadi mereka harus segera pindah. Wanita ini menutup pintu. Setelah itu dia mengikuti tanah di dinding. Dengan tangannya untuk mencongkelnya. Lorong yang belum selesai. Pasti dekat dengan pintu keluar. Kemudian dia melihat ke dalam lubang yang dibuat oleh mesin. Dia memanggil Xiao Hei. Dan menyuruhnya masuk ke dalam. Dan dia akan mengambil alat darurat. Kemudian dia juga ikut melompat. Menggunakan telepon sebagai lampu. Tapi Xiao Hei sudah pingsan. Dia kembali dengan tangannya membongkar. Kemudian dia merasa ada batu. Yang merupakan jalan keluar. Kemudian dia menggunakan alat darurat. Untuk membongkar batu. Dia merasa di balik batu ada jalan keluar. Dia memukulnya beberapa kali. Sampai tangannya berdarah. Tapi batu belum bisa dipecahkan. Badannya sudah mulai lemah. Dia membangunkan Xiao Hei. Mereka berdua saling memeluk karena kedinginan. Wanita itu menyalakan video di teleponnya. Ini adalah adegan dia dan anaknya. Kemudian anaknya tersenyum. Ini adalah harapannya untuk bertahan hidup. Sampai video selesai. Dia kembali ke keadaan yang berat. Xiao Hei di belakangnya sudah sekarat. Dia mengambil alat oksigen. Dan bernapas melalui itu berkali-kali. Kemudian memberikannya pada Xiao Hei. Dan dia mengambilnya lagi. Berulang-ulang seperti itu. Mereka berdua menggunakan satu oksigen. Mencoba yang terbaik. Untuk bertahan hidup, tapi oksigen juga menipis. Tidak cukup untuk keduanya. Sebelum wanita itu mendapat cukup oksigen, Xiao Hei mengambilnya untuk dirinya. Setelah itu, wanita itu kembali mengambilnya. Mereka berdua semakin agresif. Di dekat kematian, manusia menjadi seperti hewan. Di akhirnya, Xiao Hei menggigit oksigen dengan keras. Dan mendorong wanita itu ke lumpur. Entah berapa lama, ada cahaya yang menuju mereka. Keduanya diselamatkan. Dan dibawa ke tempat lain. Mereka kembali berada di satu ruangan. Xiao Hei tidak terlalu serius. Tapi alat pernapasan wanita itu terkena dampak serius. Dia tidak bisa hidup normal. Mereka saling melihat. Mereka sudah memiliki pengalaman yang paling gelap dalam hidup. Di dalam tempat kecil itu seperti monster yang berkelahi satu sama lain.